Halo Pak, macet lagi nih sepertinya Pak. Halo, halo. Halo Pak, Pak Edi. Mikrofonnya masih tidak aktif nih Pak Edi, Pak. Pak Edi, kelihatannya internet saya kurang begitu bagus hari ini. Pak Edi, saya Oh, akan oke. share saja filenya ke Pak Edi, Oh ya baik. PDF-nya. Mohon maaf Oke. Iya. gangguannya. Oke Hari ini baik. internet sistemnya sangat Oke. tidak bagus. Saya Oh ya. terputus Oke. terus koneksinya. Silakan dilanjut Pak Edi. Saya akan share untuk filenya Oke. ini untuk safety mohon hari ini. Mohon maaf, terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eldiansyah atas penyampaian Shifty Moment sore hari ini. Mohon maaf nih Pak Eldiansyah sedang di Australia ini lagi menjenguk putranya di sana nih. Mungkin di tempat yang internetnya agak sulit ya. Baik, kita lanjutkan acara kita. Ini pemakar pembicara pada sore hari ini ada Pak Denny Tansih dan Pak Iqbal Akbar ya. Waktu kami persilakan Bapak-Bapak. Terima kasih. Sebentar, sebentar. Wah, ini ada. Ya, silakan Pak Denny. Silakan masuk. Mungkin tadi internet saya juga sempat putus Oh, perang. oke. Suara saya kedengaran, Pak? Ya, sudah kedengaran. Baik, baik. Pak Iqbal, sudah bisa unmute? Ini tadi. Ya, silakan, silakan. Iya, baik. Terdengar suara saya, Bapak Ya, Pak Edi, kedengaran. Bapak Ibu sekalian. Ya. Iya, baik. Terima kasih banyak, Pak Edi, atas kesempatannya. Kami dari Honeywell Indonesia diberikan kesempatan untuk dapat berpartisipasi di acara PII bidang Badan Kejuruan Teknik Fisika ya. Jadi kebetulan Honeywell sangat teknologi intensif gitu ya. Kemudian juga banyak sekali ilmu-ilmu dari kejuruan teknik fisika ini yang sebenarnya bisa kita sharing gitu ke teman-teman mahasiswa, praktisi maupun umum yang hadir di acara ini, Pak Edi. Mungkin saya izin untuk perkenalan diri. Jadi saya Iqbal Akbar, saya Corporate Strategic Marketing dan Business Development untuk Honeywell Indonesia. Dan di sini saat ini kami juga akan ada Bapak Denny Tansil. Beliau adalah Direktur dari Building Technology Honeywell Indonesia yang akan mempresentasikan mengenai building sustainability ya, technological and latest trends gitu ya. Kami mencoba sharing untuk apa yang kami punya di perusahaan kami. Ini saya coba buka supaya lebih jelas. Mungkin silakan Pak Denny. Mungkin dari saya aja ya, Iqbal Ya, ya. silakan. Udah kelihatan belum ya yang di-share? Sudah. Oke, ini kita udah langsung masuk di agendanya. Ya, jadi kita pertama akan mulai dari introduction mengenai sustainability di buildings, lalu dilanjut dengan perkenalan mengenai Honeywell itu sendiri, dan nanti kita akan lebih lanjut lagi discuss atau saya akan memberikan pemaparan mengenai sustainability di buildings ya, berikut dengan connectivity dengan yang lain-lainnya. Tapi mungkin untuk introduction, Iqbal dulu yang mulai ya, Iqbal. Ya, silakan. Baik, Bapak Ibu
sekalian ya yang hadir di acara ini mungkin sudah lumayan kenal ya dengan Honeywell. Jadi kami adalah salah satu dari US company termasuk dalam Fortune 500 yang bergerak di banyak bidang ya, mulai dari aero, kemudian PMT, mungkin yang sering yang kerja di oil and gas itu mengenal UOP gitu ya. Kami juga kuat di sana. Kemudian ada building technology yang ini dikepalai, dinakodai di Indonesia oleh Pak Denny Tansil, dan yang terakhir adalah safety and productivity solutions. Jadi kami yang bergerak untuk banyak di helmet gitu ya, yang semua yang berkaitan dengan safety. Silakan Pak Denny. Next. Nah, jadi karena Honeywell ini adalah technology company dan kami adalah company yang customer oriented ya, sehingga yang kami lakukan adalah kami melihat market, kami melihat pasar, kami mendengar customer ini kira-kira mau seperti apa gitu transformasinya. Demikian pula dengan yang namanya sustainability gitu ya. Jadi kami sangat pendengar sekali gitu. Kami punya customer, kami punya key end customer untuk melihat kira-kira apa yang bisa kami bantu ya untuk menyelesaikan permasalahan transformasi. Jadi di sini kami memiliki perspektif dan experience ya yang lumayan lama. Kemudian juga ada depth dan breadth ya dari sisi technical karena kami sudah sekitar lebih dari 100 tahun juga dari sisi technological. Proven solutions juga karena dari berbagai macam bisnis yang kami punya spillover teknologi ya dan juga lesson learn ya yang bisa kami aplikasikan misalkan di building technology, kemudian nanti bisa diaplikasikan di bidang lain ataupun dari oil and gas. Banyak sekali lesson learn yang bisa kami aplikasikan juga di tempat lain. Kemudian juga di sisi aero juga. Jadi ada dari sisi company-nya sendiri kami memiliki sistem yang bagus gitu ya untuk bisa saling lesson learn, belajar dari satu bisnis ke bisnis lain. Selain itu juga Honeywell juga menginvestasikan juga kebanyakan capitalnya juga di orang ya, sehingga kemudian kami juga membawa baik Honeywell internal maupun customer kami untuk take a journey on sustainability ya, sehingga kami bisa mendukung perjalanan keberlanjutan untuk ke depannya. Silakan Pak Denny. Jadi apa yang kami lakukan untuk sustainability ini sama dengan negara-negara lain atau sama dengan perusahaan lain ya, kami ada pledge gitu ya, jadi ada yang komitmen kami. Jadi komitmennya adalah di 2035 kami menjadi carbon neutrality company ya, dengan fasilitas dan operation building kami yang beroperasi di seluruh dunia ini menjadi carbon neutral. Tapi tidak hanya juga kami punya facility, kami juga mengajak ya customer kami untuk menggunakan solusi-solusi yang ramah lingkungan ya, yang bisa memberikan dampak yang baik bagi lingkungan. Jadi sekitar reduction 90% misalkan, kemudian improvement dari energy efficiency, sustainability dan lain-lain. Jadi banyak sekali produk-produk kami di sini yang bisa membantu customer maupun kami juga ya di premises kami, di pabrik kami yang bisa mendukung bagaimana kita bisa mencegah climate change lebih lanjut dan juga mencapai yang namanya carbon neutrality. Di next slide ini kami ada beberapa produk yang kami punyai. Silakan Pak Denny. Produk yang berhubungan dengan ESG, jadi ini environmental, social, and government offerings ya. Jadi mulai produk environment, kalau kita bicara circular economy, Honeywell punya produk yang namanya plastic recycling gitu ya. Jadi merecycle plastik kemudian menjadi bio-naphtha, biosource material atau bioderived plastics, ini bio-PE dan bio-PP misalkan. Kemudian juga untuk energy evolutions, Honeywell punya produk yang bisa membuat biofuel, hydrogen, kemudian renewable power juga. Energy storage juga salah satu kapasitas dan juga kompetensi kami di Honeywell. Environmental transformation seperti healthy building solutions yang kemudian nanti akan dipaparkan
oleh Pak Denny Tansil, kemudian kita mengenal misalkan GHG reductions gitu ya, karena Honeywell juga punya refrigeran yang biasanya refrigeran itu HFC gitu ya, berbasis klor. Nah, kita juga punya produk yang menggunakan berbasis organik, sehingga ini dampak ke lingkungannya akan bisa kemudian dimitigasi dan kemudian direndahkan ya. Yang berhubungan dengan HSE juga ada, mulai dari safety assurance, personal protection, warehouse automation, command and control juga salah satu dari produk-produk kami. Dan yang terakhir ini adalah kami sangat mendukung sekali produk di resilience dan accountability. Mulai dari cyber security yang tadi Pak Heldiansa sudah paparkan, itu sangat relevan sekali dengan teknologi yang kami bawa. Yang bahkan kebanyakan teknologi yang kami punya yang lintas bisnis, baik pun nanti building technology maupun yang kami terapkan di oil and gas juga menerapkan prinsip-prinsip cyber security juga. Kemudian threat resilient dan juga ada filter expert support. Jadi apa yang kami mau nanti di tahun 2020 di 2035 nanti menjadi carbon zero neutral company. Demikian mungkin paparan singkat mengenai Honeywell. Selanjutnya mungkin Pak Denny akan langsung memaparkan mengenai building sustainability. Oke, baik. Thank you. Suara saya jelas ya? Oh. Jelas Bapak. Silakan. Oke. Saya kurang pengalaman ini pakai Zoom ya, jadi ngilangin ini gimana caranya? Semoga nggak mengganggu ya. Oke, saya mulai aja langsung. Jadi kalau untuk Honeywell, saya di sini menakodai bisnis Honeywell di buildings. In short itu kami sebut sebagai HBT, Honeywell Building Technology. Basically semua yang berhubungan dengan safety, security, dan juga efisiensi, itu kami bisa cover di hal yang berhubungan dengan building atau facility. Mulai dari, kalau bicara mengenai perangkatnya ya, jadi yang paling mudah kita lihat kalau di gedung ada detektor di ceiling, di dalam ruangan gitu, misalkan fire detectors, nah itu mungkin salah satu produk yang dipakai di gedung tersebut adalah milik dari Honeywell. Kami hadir di market dengan brand yang beragam. Ada yang produknya itu hadir dengan merek dengan merek Honeywell, dan ada juga yang dengan merek-merek lain. Nah, kalau bicara safety, kami itu memiliki solusi fire alarm system dan juga voice evacuation system. Nah, itu ada di portfolio produk yang di sini. Fire and life safety. Jadi kami menyediakan produk itu beragam, berikut dengan sistemnya juga, mulai dari field devices-nya seperti sensor ataupun perangkat call point atau break glass ya, yang mungkin lebih umum dilihat di gedung-gedung, sampai ke middleware-nya, itu adalah perangkat controllers yang semua sensor nanti akan terkoneksi, lalu juga software-nya nanti yang bisa melakukan analisa dan memberikan reporting. Nah, lalu kalau bicara mengenai security, Honeywell juga salah satu providers yang konteks security-nya itu dari sisi hardware-nya atau perangkatnya itu cukup lengkap. Jadi kalau bicara mengenai security, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Jadi bicara mengenai control, lalu bicara juga mengenai surveillance, dan juga bicara mengenai detection. Jadi kalau kita bicara konteks security di buildings, 3 hal tadi itu harus ada. Gitu. Jadi makanya Honeywell punya produk portfolio-nya juga cukup lengkap. Jadi mulai dari video surveillance, kita punya perangkat kamera, berikut dengan recorder, sampai ke software sistemnya. Lalu untuk perangkat kontrol, kami juga punya perangkatnya cukup lengkap, ditawarkan ke market, mulai dari access control readers, baik berbasis card ataupun berbasis biometrik, sampai ke middleware, sampai ke backend. Dan juga untuk detection, kami memiliki berbagai macam perangkat sensor untuk aplikasi security, mulai dari sensor detect vibration, sensor motion, dan sensor-sensor lainnya berhubungan security, seperti sensor untuk pintu. Kami juga memiliki middleware-nya yang nanti digunakan untuk menghubungkan semua sensor tersebut sampai ke software system juga. Nah,
Itu di konteks security. Nah, kalau di Pak Denny, konteks, mohon maaf, suaranya kurang terdengar, Bapak. oh kurang jelas ya? Iya, betul. Oke. Saya pakai headset sih, harusnya bagus sih. Sekarang jelas nggak? Sekarang oke, Pak. Sekarang oke. Oke, mungkin tadi Tadi, Pak. terlalu bawah. Iya. Iya, nah ini oke, Pak. Oh, Terima oke, kasih, oke. Pak. Mohon Posisi maaf ya, headset Pak. mungkin. Ya, it's okay. Iya. Nah, lalu kalau bicara mengenai efisiensi, itu ada di dalam building management system Honeywell. Sama seperti safety dan security equipment-nya, kami punya portfolio di building management system itu juga sangat lengkap. Segala macam sensor atau field devices, baik itu untuk urusan temperatur monitoring, humidity, sampai ke kontrol untuk valve chill water ataupun untuk kontrol air cool sistemnya, kami juga punya perangkat-perangkat sampai ke middleware, perangkat controllers, dan juga sampai ke software system. Nah, itu kalau konteks di safety, security, dan efisiensi ya. Kami juga selain itu memiliki sedikit portfolio produk electrical, namun kami tidak sekuat dengan mungkin pemain lain yang sudah lebih banyak ya produk-produknya. Dan juga kami memiliki tim yang bisa mengimplementasikan produk-produk tersebut yang kami miliki ke proyek-proyek yang memerlukan integrasi yang cukup kompleks gitu. Karena selain portfolio produk di security, safety, dan building management, kami juga memiliki software solution berbasis 3 hal tadi untuk bisa terintegrasi nanti untuk memberikan efisiensi bagi gedung untuk lebih lanjut. Nah, itu kurang lebih portfolio produk ataupun solution yang Honeywell miliki. Bisnis mix kami itu di berbagai region itu cukup variatif ya. Jadi ada bisnis yang mungkin secara project kami cukup banyak itu di HBS ini. HBS ini adalah divisi yang handle untuk install direct. Jadi cukup besar. Dari sisi product distribution juga kami memiliki kontribusi yang cukup besar juga. Jadi cukup balance antara project dan product distribution. Begitu juga untuk secara geografi ya. Kami hadir worldwide, termasuk di Indonesia juga. Dan di Indonesia yang menariknya ya memang kami sudah establish dari tahun 1980-an. Jadi boleh dibilang cukup lama. Kami mungkin kehadirannya kurang bisa dirasakan secara langsung. Tapi kalau saya boleh bilang, gedung di Indonesia yang pertama kali pakai sistem building dari Honeywell itu salah satunya adalah Grand Indonesia. Bukan Grand Indonesia. Adalah salah satu gedung yang di Hotel Indonesia, maksudnya. Dulu Grand Indonesia, dulunya namanya Hotel Indonesia. Sekarang sudah berubah menjadi Grand Indonesia, walaupun hotelnya juga masih ada. Ya. Jadi boleh dibilang produk kami itu sudah hadir di market Indonesia sudah cukup lama. Dan kalau untuk secara offering juga kami variatif. Ada yang berbasis produk, ada juga yang berbasis project, ada juga yang berbasis service, dan berbasis software. Oke. Nah itu singkatnya mengenai Honeywell Building Technology. Boleh dibilang kami ini cukup lengkap bicara kalau mengenai solusi di building yang terutama berhubungan dengan security, safety, dan efisiensi. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan dari audiens. Mungkin biar nggak membosankan, bisa ada yang bertanya gitu, atau mungkin takut nanti ya. Biasanya terakhir. Oh, terakhir saja Pak ya. Baik, oke. Nah, mungkin saya lanjut sekarang mengenai sustainability ya. Jadi kalau dari mungkin 20 tahun lalu ya, kita bicara mengenai security, safety, dan automation untuk efisiensi itu secara individual. Sekarang ini trennya itu sudah lebih ke arah ke integrated. Dan kalau kita bicara integrated, tentu saja sesuai dengan arahan dari banyak negara-negara di
di luar sana ya, termasuk Indonesia sendiri di G20 kemarin juga bahwa sustainability itu juga menjadi sesuatu yang penting untuk operasional suatu building. Gitu. Nah, tentu saja sustainability itu hanya akan bisa dicapai jika solusi ataupun sistem yang ada di dalam buildings itu sudah bisa termonitor dengan baik segala hal yang berada di dalam gedung tersebut. Gitu. Nah, namun mungkin kita lihat dulu ya, kalau bicara mengenai sustainability, itu ada macro environment yang kita mungkin harus lihat bahwa di sini carbon impact untuk buildings itu kita perlu untuk bisa lebih tekan atau dibuat menjadi sekecil mungkin ya, dan juga itu bisa kalau saya bilang ya agak mengejutkan ternyata kalau di tahun 2021 ternyata carbon impact buildings itu boleh dibilang malah meningkat gitu. Jadi kalau kita lihat buildings itu harusnya mungkin berkurang okupansinya, tapi di tahun 2021 ternyata malah meningkat karena tidak adanya sistem yang memberikan efisiensi di gedung-gedung tersebut. Dan kalau bicara mengenai membuat segala sesuatu sekarang menjadi elektrik, ya terutama sampai ke vehicle juga, itu juga salah satu hal yang menjadi target dunia untuk bisa membuat segala sesuatu itu menjadi lebih clean dengan mengelektrified semua perangkat yang ada di gedung ataupun di sekitarnya, gitu. Termasuk sampai ke kendaraan juga ya. Dengan menyediakan EV charging station di gedung-gedung sehingga kendaraan-kendaraan yang ada di jalanan tersebut nanti electric vehicle tersebut bisa melakukan charging di gedung-gedung gitu. Dan bicara mengenai micro environment juga kita mesti perhatikan mengenai occupant well-being. Jadi ini mengenai kesehatan ya bagi orang-orang yang bekerja di dalam gedung tersebut untuk bisa kerja secara nyaman gitu, sehingga membuat orang-orang tersebut ingin untuk hadir di dalam gedung-gedung tersebut. Dan kalau bicara mengenai event, climate event ya, ini tentu saja memberikan impact yang cukup besar untuk sustainability ya, sampai ke regulasi dan komitmen dari negara ataupun organisasi di dunia. Prioritasnya untuk sustainability secara makro itu, pertama kita bicara mengenai improve energy efficiency, di mana untuk mengurangi carbon emission, kita juga perlu untuk menciptakan operational yang mendukung electric vehicle itu untuk bisa beroperasi di gedung-gedung dan sekitarnya. Dan juga kita harus bisa attract atau retain talent untuk terus berkontribusi ya di lingkungan kerja yang nyaman, serta untuk bisa memberikan operation resilience ya di sisi infrastrukturnya, dan juga sampai untuk memberikan sustainability serta compliance. Nah, ini lebih ke arah ke micro environment. Nah, untuk mencapai sustainability tersebut ada prosesnya yang harus dilalui. Jadi kalau dilihat di sini ada step-stepnya yang harus dilalui supaya sustainability tersebut bisa tercapai. Jadi pertama monitor, kedua kita harus memastikan kontrol, lalu setelah kita memiliki monitor dan kontrol, kita bisa melakukan optimization. Dan setelah optimization tercapai, tentu saja decarbonize itu menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan, dan setelah decarbonize kita bisa sustain dan certified bahwa sustainability tersebut sudah menjadi bagian dari operation setiap harinya. Gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai buildings ya, monitors itu, kita harus bisa memvisualisasikan energi usage, ya kan, dan juga sampai ke carbon emission dari setiap aset yang ada di gedung tersebut. Nah, setelah kita bisa memonitor segala sesuatu yang ada di dalam gedung tersebut, kontrol juga diperlukan agar kita bisa
memanipulasi perangkat-perangkat yang ada di dalam gedung tersebut sehingga bekerja secara efisien dan tidak boros energi. Di mana itu nanti kita dari tren yang ada, dari operasional setiap hari, itu kita bisa mengoptimize secara software base ya, untuk penggunaan energi di dalam gedung tersebut. Sehingga ini bisa memberikan further carbon reduction, sehingga nanti mencapai yang namanya sustainability tersebut. Nah ini path-nya Pak. Ya. Nah kalau bicara mengenai sustainable building, kita define-nya itu kurang lebih seperti ini Pak ya. Jadi secara garis besar Honeywell kita melihat bicara mengenai customer needs itu kita harus memastikan improve occupant well-being, energi juga harus bisa dioptimize sehingga bisa memberikan carbon footprint reduction. Offering-nya Honeywell kita bagi jadi 3 Pak. Jadi kita ada offering healthy building, ini lebih ke arah ke kualitas udara di dalam building tersebut. Nanti ada step-step atau ada perangkat-perangkat yang harus digunakan untuk mencapai healthy building sini. Lalu bicara mengenai karbon dan energi, itu juga sesuatu yang nanti Honeywell bisa tawarkan dengan menggunakan intelligent optimization yang kami miliki. Dan terakhir itu bicara mengenai smart tower. Gitu. Jadi ini 3 offering yang Honeywell sekarang bisa berikan dalam rangka untuk mencapai sustainable buildings. Oke, dan platformnya kami memiliki yang namanya Honeywell Building Sustainability Manager, dipowered dari Honeywell Forge. Jadi ini adalah cloud solution Honeywell miliki. Cloud ini dia memonitor banyak buildings yang ada di dunia, oke, sehingga nanti dari semua building yang terhubung tersebut, Honeywell bisa mempelajari behavior dari building tersebut, lalu dilakukan artificial intelligence untuk optimization, dan pada akhirnya nanti output dari optimization tersebut bisa diaplikasikan juga untuk building lainnya. Jadi trennya ini sekarang AI memang menjadi sesuatu yang menjadi tren sekarang ya, okay, untuk membantu sustainability baik itu building ataupun hal lainnya. Honeywell memiliki solusi cloud solution untuk mencapai Honeywell Building Sustainability. Oke, dan outcomes-nya nanti ya tentu saja udara bisa menjadi lebih bersih, dari sisi cost atau biaya juga bisa di-reduce lebih lanjut, dan emisi karbon juga bisa ditekan sekecil mungkin, sehingga ini sejalan dengan inisiatif pemerintah untuk mencapai yang namanya sustainability. Oke. Nah ini boleh dibilang lebih ke arah ke, jadi HBSM ini Honeywell Building Sustainability Manager, ini adalah platform yang Honeywell miliki. Proposition ini, yang value proposition yang kami tawarkan ini kurang lebih seperti ini. Jadi kami mengidentify customer problem, oke, dan apa yang kami lakukan, kami juga sudah identify di sini. Bagaimana cara kami melakukannya dan outcomes yang dicapai. Gitu. Jadi outcomes itu kurang lebih seperti ya tadi mengenai improve occupant well-being dan juga indoor air quality, enhance compliance dan productivity, gain energy efficiency dan reduce utility costs, serta untuk improve resilience reduction in core impact. Tentu saja nanti tidak terlupakan easier to sustain dan certified and benchmark for return on investment. Oke, problemsnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita bicara mengenai customer problems, umumnya itu banyak gedung di di Jakarta ataupun di kota lainnya ya, terutama Jakarta ya, yang gedungnya paling banyak di Indonesia. Nah, itu boleh dibilang indoor air quality-nya itu kualitasnya poor. Kami sudah melakukan testing dengan menggunakan perangkat indoor air quality sensors, dan memang boleh dibilang dari sisi dari sisi ppm dan juga dari sisi polusi di dalam udara ya, itu cukup tinggi ya, di atas ambang batas gitu.
kami nanti bisa share itu hasil testingnya supaya bisa menjadi acuan ya, berapa acuan indoor air quality yang baik bisa dibilang sebagai healthy buildings atau kualitas udaranya cukup baik. Dan kalau bicara mengenai resource intensive energy dan carbon measurement, ini adalah sesuatu yang banyak gedung itu tidak bisa deliver, gitu. Atau banyak gedung yang tidak bisa ukur, karena umumnya itu banyak gedung yang di Jakarta ya boleh saya bilang ya, itu mereka mengautomate proses cooling di dalam gedungnya pun itu masih semi automate, semi manual. Jadi ini boleh dibilang menjadi suatu pemborosan juga gitu ya. Bicara mengenai mengoptimisation investasi ya. Jadi ini adalah sesuatu yang buildings itu juga rasakan gitu, bahwa mereka kalau mau menciptakan suatu building optimization, mereka melihat bahwa biaya investasinya itu sangat tinggi sekali gitu. Lalu juga bicara mengenai increase energy cost dan impact on core footprint ya. Jadi memang kalau bicara energi cost ya, dari tahun ke tahun listrik itu biayanya selalu naik terus, sehingga ini menjadi isu atau menjadi beban customer di dunia building, ya, terutama di building owners gitu. Nah ini tentu saja hal-hal yang memang sudah menjadi keseharian building owners. Di sini customer itu maksudnya adalah building owners ya. Nah kami memiliki berbagai macam perangkat dan parameters yang bisa digunakan sehingga bisa mengimprove semua customer problems ini ya. Jadi kalau bicara mengenai sensor filtration untuk bisa membuat udara lebih sehat dan nyaman di dalam gedung, itu kami memiliki solusi mulai dari indoor air quality sensor, baik itu yang memberikan display data langsung di perangkatnya di setiap ruangan, di tempat nanti sensor itu dipasang, dan juga sampai ke dashboard untuk di ruang kontrol, untuk dia bisa melihat area-area mana saja di gedung yang kualitas udaranya mungkin dirasa kurang diukur, di measure itu kurang bagus gitu ya. Dan kami juga memiliki solusi untuk membersihkan udara itu supaya lebih nyaman lagi untuk ditempati oleh karyawan ya di dalam gedung tersebut. Dan tentu saja automation juga Honeywell adalah salah satu pioneer di dunia automation. Kami memiliki sistem yang bisa mengautomate proses sensing, filtration, dan juga cleaning udara di gedung tersebut, sehingga bisa mengoptimize yang namanya occupant well-being di suatu perkantoran atau di gedung. Nah, kalau bicara mengenai resource intensif dan carbon measurement, Honeywell dengan segala macam perangkat sensor yang kami miliki, kami bisa mengukur baik itu penggunaan energi dengan menggunakan sistem EPMS kami, energi management and power system, sehingga segala perangkat yang ada di gedung tersebut bisa diukur penggunaan listriknya, energinya maksudnya, gitu, dari sisi KWH-nya, sehingga dengan itu kami bisa melakukan optimisasi lebih lanjut supaya perangkat-perangkat yang mungkin dilihat boros dalam hal penggunaan energi, itu kita bisa optimize operation-nya gitu. Contohnya saja mungkin dari sisi perangkat yang berbasis motor ya, itu ada perangkat tambahan yang mungkin bisa ditambahkan supaya motor tersebut itu penggunaan listriknya itu tidak optimal terus. Jadi kami bisa menempatkan perangkat misalkan seperti variable speed drive yang bisa, atau VSD singkatnya, yang bisa mengatur motor tersebut dan penggunaan listrik untuk menggerakkan motor tersebut. Jadi kalau motornya bergerak slow, itu listriknya juga tidak akan optimal. Jadi dengan
seperti itu pada saat gedung mungkin dari sisi fan speed-nya atau dari sisi pompanya itu tidak berputar secara optimal, penggunaan energi untuk perangkat-perangkat tersebut bisa ditekan lebih lanjut. Gitu. Oke. Dan kalau bicara mengenai CapEx for healthy building, itu saja nanti berhubungan dengan OPEX ya, operasional. Nah, di situ kami dengan pengalaman di banyak building, kami bisa memberikan semacam audit bagi building, sehingga kami bisa memberikan gambaran berapa saving yang bisa dilakukan oleh buildings yang mungkin dari sisi penggunaan sistem itu masih semi-automated atau semi-manual. Tentu saja itu perlu penempatan perangkat untuk bisa mengukur penggunaan energi di gedung yang masih semi-manual automated tersebut, sehingga nanti kami bisa menghitung optimisasinya, sehingga itu bisa memberikan penghematan dari sisi biaya ataupun penggunaan energi di gedung tersebut. Ya, dari pengalaman kami, kurang lebih jika gedung yang sudah menggunakan building automation, saving yang bisa didapat itu kurang lebih bisa sampai 10 atau 20%. Gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai gedung sekitar 30 lantai, ya, mungkin itu dia bisa bayar listriknya sebulan kurang lebih, let's say 1 miliar lah per bulan. Gitu. Jadi kalau bisa saving sampai maksimal 20%, 200 juta itu sesuatu yang memang benar-benar bisa menjadi value buat si building owner tersebut untuk menggunakan sistem building yang sudah fully automated. Gitu. Nah, ini hal yang menjadi pertimbangan banyak building owners antara CAPEX dan OPEX-nya. Gitu. Tentu saja dengan adanya automation, CAPEX yang di awal dirasakan itu membebani keuangan building owners, setelah dilihat jangka panjangnya dari sisi OPEX, tentu saja itu bisa menjadi stimulus atau semangat buat mereka untuk bisa mengimplementasikan fully automated building automation. Oke, yang selanjutnya ini lebih ke arah ke energi cost. Tentu saja dari sisi penghematan energi ya di gedung yang digunakan, berikut juga dengan perangkat-perangkat yang berhubungan dengan electricity, banyak sumber energi yang kita bisa integrasikan sehingga bisa membuat building itu efisien dalam hal penggunaan energi yang berbasis mungkin listrik dari PLN gitu ya. Jadi bisa memasangkan solar panel ataupun microgrid kecil yang bisa memanage antara switching power baik itu dari solar, baterai ataupun sumber energi lainnya, bisa juga wind gitu ya, wind turbine, sehingga ini bisa memberikan impact efisiensi bagi gedung tersebut. Oke, saya lanjut ya. Oke, improving sustainability in your building. Nah, ini nggak sedikit gambaran mengenai energi yang paling banyak digunakan di gedung. Fokus utama kalau kita ingin melakukan efisiensi energi di gedung, nomor satu itu di HVAC. Karena memang secara research atau secara faktual ya, karena kami juga setiap hari berhubungan dengan building owners, 35% itu datang dari sistem heat ventilating dan air conditioning, basically sistem cooling di gedung. Heating mungkin agak sedikit ya di Indonesia ya, kecuali mungkin di rumah sakit. Itu lebih ke arah keperluan untuk mematikan virus ya, gitu, terutama di area-area ruang operasi. Jadi kalau kita bicara mengenai penggunaan energi terbesar di aspek selanjutnya itu lighting, kontribusinya itu 27%, perangkat lainnya 14%, dan juga ini yang lebih ya plug loads dari berbagai macam utility, water heating, elevator, dan refrigerator. Jadi HVAC itu selalu menjadi target utama untuk bisa diefisiensikan. Ini gambarannya ya. Nah, Honeywell kita dengan building
Sustainability Manager, kami memberikan solusi di mana kami akan memonitor utilitas dari segala aspek di gedung tersebut, sehingga kita bisa memaksimalkan produktivitas, mengurangi energi, dan juga bisa mengidentify indoor air quality performance-nya. Gitu. Jadi monitor dulu, baru selanjutnya dari monitoring tersebut kita lakukan kontrol dengan menggunakan Honeywell Building Sustainability Manager ini ya. Jadi kita integrate building management system untuk bisa memberikan pengurangan energi lebih lanjut dan juga bisa mengurangi emisi CO2 di gedung tersebut. Kami menggunakan real-time alarm dan alerts untuk bisa memberikan notifikasi ke operator di ruang kontrol, sehingga dia bisa melakukan eskalasi atau melakukan proses lebih lanjut untuk mereduce atau melakukan efisiensi di perangkat-perangkat yang ada di gedung tersebut. Dan kita juga dari kontrol tersebut bisa melakukan improvement di indoor air quality gedung tersebut secara real time dengan mengidentifikasi isu-isu yang mungkin potensial untuk menimbulkan ketidaknyamanan di gedung. Oke, dan selanjutnya kita lakukan optimisasi dari hasil monitor dan kontrol ini, di mana optimisasi ini adalah proses yang mengautomate segala operation di dalam gedung tersebut yang berhubungan dengan indoor air quality dan energy usage di gedung tersebut. Gitu. Nah, bicara mengenai Honeywell Building Sustainability Managers, ini adalah hal-hal yang kami targetkan untuk kami bisa deliver. Jadi kami target untuk bisa memberikan carbon dan energi management, lalu juga memberikan solusi healthy building. Kami juga menargetkan untuk bisa memberikan intelligent building optimization dan smart tower dan EV management. Oke. Carbon dan energi manajemen seperti yang saya sampaikan, dari segala macam monitoring dan metering yang kami capture dari seluruh penjuru gedung, itu nanti bisa memberikan analisa untuk dilakukan corrective action dari segala macam perangkat-perangkat tersebut. Healthy buildings, kami menargetkan improve indoor air quality dengan melakukan filtration, dan juga memperhatikan ventilasi di gedung tersebut, sehingga kami bisa memastikan bahwa occupant itu nyaman di gedung tersebut. Intelligent Building Optimization ini kami memiliki AI algoritma yang kami kembangkan sendiri, di mana AI ini dia mempelajari historical dari operasional gedung tersebut, dan nantinya dia bisa melakukan optimisasi lebih lanjut secara otomatis. Dan tentu saja ini bisa memberikan efisiensi ya buat gedung tersebut, menghindari yang namanya kesalahan dari sisi user biasanya, karena biasanya tuh gedung seringkali juga dia banyak inefisiensi karena human error. Jadi contoh paling simpel mungkin dari sisi jam kerja jam operasional chiller ya, atau HVAC di dalam gedung itu mungkin waktu office hour, jika dia melakukan kontrol HVAC-nya itu semi automated, artinya proses untuk turn off sistem HVAC itu harus tetap ada human interference. Nah, terkadang kalau lupa itu bisa jadi ya mungkin lewat sejam atau 2 jam itu hitungannya sudah bisa dibilang puluhan juta losses-nya gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang mungkin perlu diimplementasikan kalau ingin mendapatkan building yang sustainable, saving energy gitu. Oke, dan selanjutnya ini bicara mengenai smart power dan EV management. Kita bisa memasangkan berbagai macam sumber energi dan power grid kecil sehingga building bisa lebih sustain dalam hal energi usage. Mungkin pada saat siang dia penggunaan energinya bisa ditekan dengan mengutilize solar powers untuk keperluan charging misalkan, atau untuk keperluan lighting,
atau mungkin dari sumber energi lain jika misalkan ada battery bank, itu juga bisa digunakan untuk keperluan-keperluan lain yang tidak tinggi loads penggunaan powernya. Sehingga dengan begitu secara overall building penggunaan energi bisa ditekan lebih lanjut. Oke. Nah, ini bicara mengenai karbon dan energi manajemen. Jadi ini ya kurang lebih sama ya. Yang harus dikontrol itu lebih ke arah ke HVAC terutama, kedua itu lighting, perangkat lainnya itu menyusul. Dan ini yang lebih susah untuk lebih sulit untuk dikontrol secara automated ya. Tapi kalau bicara mengenai HVAC dan lighting, itu adalah sesuatu yang mungkin secara automation sistemnya kita bisa efisiensikan lebih lanjut. Oke. Nah, HBSM kalau bicara mengenai healthy buildings, kami memiliki berbagai macam perangkat atau sensor juga yang bisa memastikan dari sisi indoor air quality dan PM levelnya itu juga cukup bagus. Ya, jadi kami memiliki dashboard, kami memiliki perangkat filtration, UV ceiling UV lights yang bisa digunakan untuk memberikan kepastian bahwa ruangannya itu less viruses, dan juga bisa di-track sistemnya itu, healthy building itu menggunakan apps yang berhubung dengan sistem HBSM ini. Oke. Nah, kalau bicara mengenai Intelligent Building Optimization, HBSM, ini adalah parameter-parameter yang ada. Oke. Dan ini semua dengan menggunakan Artificial Intelligence, HBSM, dia bisa melakukan Intelligent Building Optimization sehingga dari operasional AHU dan juga dari metering electricals di gedung sampai ke operasional di pompa-pompa itu bisa di-optimize penggunaan energinya. Seperti yang tadi saya sampaikan, contoh paling simpel aja, semua perangkat yang ada di gedung itu banyak yang berhubungan dengan motor ya. Motor itu kita bisa optimize penggunaan energinya dengan menambahkan satu perangkat variable speed drive yang bisa menekan penggunaan listrik di perangkat-perangkat motor tersebut. Gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh. Nah, yang nanti dari sisi meternya itu bisa kita lihat secara real time savingnya. Dan ini tentu saja akan bisa memberikan efisiensi tambahan selain kontrol dari HVAC system tadi, ventilating dan aircon yang utamanya itu lebih ke arah ke chiller operasional. Gitu. Oke, smart power ini adalah sesuatu hal juga yang HBSM dapat lakukan. Jadi jika misalkan di gedung itu ada berbagai macam sumber energi, baik itu yang datang dari grid atau dari fuel generator ataupun solar panel dan yang lainnya. Ini dengan HBSM kita bisa melakukan smart power management, di mana source energi ini bisa kita distribusikan secara fleksibel ke utility atau perangkat-perangkat yang memerlukan sumber listrik, gitu ya. Tentu saja dengan ini kita bisa mereduce biaya carbon emission, sehingga bicara mengenai dan itu semua bisa diukur ya. Dan tentu saja ini memastikan return on investment bisa lebih terukur lagi. Dan ini sesuatu yang mungkin banyak dirasakan berat bagi building owners, tapi kalau misalkan ada sistem yang bisa manage antara switching power ataupun distribusi power dari berbagai macam sumber energi, tentu saja ini bisa memberikan kenyamanan dari sisi building owners dan juga cost efisiensi ya dari building operation tersebut. Dan ini tambahan, jadi kalau bicara mengenai HBSM EV untuk EV management, itu kami juga ada solusi untuk bisa memberikan manajemen listrik untuk charging electric vehicle. Oke. Sehingga
di sini sangat memberikan attraction bagi orang-orang untuk banyak menggunakan electric vehicle. Mungkin sekarang banyak orang belum begitu tertarik ya menggunakan electric vehicle karena khawatir mengenai source elektrik kalau misalkan mereka lagi di luar. Tapi kalau sudah banyak gedung yang menawarkan EV charging di gedung-gedung tersebut, itu tentu saja akan membuat populasi pengguna mobil elektrik vehicle ya itu akan menjadi semakin meningkat gitu. Nah, Honeywell kita memiliki solusi HBSM yang bisa memberikan EV management untuk membantu EV owners untuk bisa charging electric vehicle mereka di gedung-gedung yang menggunakan sistem dari Honeywell. Oke, jadi dengan HBSM ini boleh dibilang platform HBSM ini bisa memberikan satu, energi efisiensi, kedua, mengurangi cost, dua, ini adalah hal yang paling utama dilihat oleh building owners. Selanjutnya juga itu akan memberikan alignment kami terhadap sustainability yang menjadi direction banyak negara dan organisasi juga. Dan selain itu juga bisa membantu untuk meningkatkan operasional bisa lebih baik lagi prosesnya karena di automate, dan dari sisi compliance gedung juga bisa ikut ke dalam compliance yang ada di negara gedung tersebut berada, sehingga itu bisa membantu gedung atau building owners untuk mendapatkan insentif dari regulatory atau government. Dan tentu saja ini akan memberikan reputasi yang lebih baik dan menjaga aset yang ada, sehingga secara operasional gedung tersebut selalu sustain dalam kesehariannya. Oke, kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, ini kalau bicara mengenai healthy building, saya nggak akan bicara lebih dalam ya, karena ini lebih ke arah ke tambahan dari solusi yang HBSM dapat deliver. Jadi di healthy building ini mungkin nanti saya akan share slide-nya untuk bisa digunakan sebagai referensi ya. Jadi kurang lebih seperti yang tadi saya sudah bicarakan. Di Honeywell kita punya berbagai macam perangkat yang bisa membantu building itu menjadi lebih healthy dari sisi sensing dan juga dari sisi filtration-nya. Dan itu semua bisa di-automate proses sensing dan filtration-nya sehingga bisa memberikan comfort sesuai dengan standar yang berlaku di market ya, seperti ASHRAE gitu kurang lebih. Nah, ini ada beberapa parameter yang nanti bisa dijadikan acuan untuk memastikan bahwa gedung itu sudah healthy secara operasional dan environment itu sudah nyaman untuk ditempati gitu, sesuai dengan standar yang berlaku di market seperti ASHRAE gitu kurang lebih. Oke. Dan kalau bicara healthy building juga ada perangkat tambahan ya yang bisa digunakan untuk membantu operasional supaya dari sisi mungkin waktu pandemik ya touchless itu menjadi sesuatu yang penting, dan juga untuk tambahan perangkat-perangkat lainnya. Jadi kurang lebih memang kalau secara healthy buildings selain dari indoor air quality, dari sisi operation juga dipastikan harus bisa fully touchless, dan juga ada dashboard ataupun reporting tools yang nanti bisa digunakan untuk building owners melakukan analisa dan perbaikan SOP lebih lanjut. Oke. Kurang lebih seperti itu. Next ini lebih ke arah ke smart city ya. Jadi saya nggak akan lanjut, Pak. Mungkin nanti bisa dijadikan sebagai referensi saja. Bicara mengenai sustainability suatu building, nanti arahnya juga pasti ke sustainability di city untuk yang lebih luasnya lagi ya. Namun untuk hematnya saya rasa saya stop di sini aja. Nah, mungkin kita bisa mulai sharing tanya jawab ya. Ya, boleh Pak. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih atas penyampaian paparan dari Pak Denny Tansil ya.
Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Silakan ditulis di chatbox ya. Saya bacakan nih yang pertanyaan pertama nih dari Pak Basuki Setiawidodo. Iya Pak, silakan. Ya, materi sangat menarik sekali Pak. Izin bertanya, agar proses bisa berjalan efisien, apakah ada standar nasional yang dapat kita jadikan rujukan untuk audit building sustainability ini ya Pak? Oke. Oke, jadi kalau bicara mengenai standar, saya akui memang Indonesia ini dari sisi regulatori ya, untuk membuat kebijakan agak kurang cepat ya untuk bisa mengadaptasi standar global yang sudah ada gitu. Jadi standar itu kalau di US, Eropa mungkin mereka ada standar ESRI gitu ya misalkan. Namun kalau di Indonesia ini saat ini boleh dibilang belum ada Pak, dan kita selalu arahannya itu untuk building situ mengacunya selalu ke standar-standar yang ada di US ataupun yang di Eropa gitu Pak. Jadi seperti Green Building Council ataupun ESRI. Lebih ke arah ke situ sih Pak. Indonesia belum ada untuk yang seperti itu. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Tutuk Zakaria. Untuk produk Honeywell, apakah peralatan utama sampai dengan build device seluruhnya dari produk Honeywell? Oke. Jadi kalau bicara mengenai building automation, security system dan safety, semua itu kami hadirkan brandnya Honeywell Pak. Namun itu lebih ke arah ke low voltage device-nya Pak ya. Jadi low voltage itu perangkat-perangkat yang beroperasinya itu di voltage sekitar ya 12-24 volt gitu. Umumnya semua perangkatnya hadir dengan brand Honeywell, baik itu kami OEM, ODM, ataupun kami desain dan develop dan manufacture sendiri. Gitu. Alasan kenapa kami hadirkan semua produknya Honeywell, brandnya, supaya kami bisa jamin dari sisi ketahanan atau durability, dan juga dari sisi quality itu pada saat kami deliver ke customer kami. Dan ada satu hal yang menarik Pak, tadi waktu awal kita dengarkan mengenai pentingnya cyber security ya. Nah Honeywell kita selalu memastikan Pak, produk yang kami deliver ke market, jika produk tersebut berbasis network ataupun berbasis TCP/IP Wi-Fi misalkan, itu sudah dilalui atau sudah masuk ke dalam proses yang dijalankan oleh Cyber Security Department Honeywell. Jadi kami tidak mendistribusikan produk under brand lain. Kami selalu distribusikan produk under brand Honeywell, dan kami selalu pastikan produk yang dideliver dengan brand Honeywell, selain fungsinya bisa dijalankan sesuai utility produk tersebut, harus juga produk tersebut jika berbasis network sudah lewat cyber security test dan assurance gitu Pak. Karena memang yang namanya connected atau sustainability ini pasti ujungnya nanti harus ke integration dan connected. Nah, itu menjadi suatu hal yang kritikal juga kalau perangkatnya itu secara cyber security kurang bagus gitu. Secara atau kurang ketat lah secara keamanan cybernya ya. Sehingga itu bisa menjadi celah buat black hacker gitu untuk melakukan hacking ke perangkat yang dijalankan di gedung tersebut, atau bisa menjadi security hole bagi sistem lainnya dengan melalui perangkat-perangkat building tersebut. Kurang lebih seperti itu Pak. Berikutnya masih Pak Tutuk Zakaria nih ya, software Building Automation System atau BMS Honeywell apakah diupdate tiap tahun dan ada pembayaran tahunannya? Oke. Jadi kalau updates itu
Jadi ada upgrade, ada update ya. Kalau update itu sifatnya free, kalau upgrade itu sifatnya berbayar memang. Untuk update itu jika sistemnya tidak connect ke cloud kami, itu bisa didapatkan supportnya dari installer Honeywell ataupun dari Honeywell project team langsung. Tapi tentu saja itu harus ada semacam service level agreement atau maintenance contract dengan installer tersebut ya. Jadi itu sesuatu yang mungkin harus dijalankan setiap tahun ya. Dan kalau sampai harus connect ke cloud, itu harus ada subscription fee ke Honeywell supaya proses update-nya itu bisa dilakukan secara otomatis melalui cloud sistem kami. Jadi yang berbasis update itu pasti ada service level agreement dengan installer, ataupun kalau yang connect ke cloud itu pasti harus ada subscription fee-nya sih Pak, kurang lebih. Baik, berikutnya dari Pak Permati Hudoyo. Kendala apakah di dalam buat sistem building sustainability ini yang biasanya menjadi hambatan dan cara penanganannya? Oke. Jadi saya boleh bilang gini Pak, kalau bicara mengenai teknologi di dunia ini kita sudah boleh dibilang hampir lengkap lah, memiliki berbagai macam perangkat ya. Jadi tidak hanya Honeywell saja, perangkat-perangkat di luar Honeywell pun sudah banyak yang bisa digunakan untuk melakukan mendeliver yang namanya sustainability di dunia building gitu ya. Namun balik lagi ke keinginan dari si building owner tersebut. Jadi hambatan terbesar untuk menciptakan building sustainability itu balik lagi ke building owners-nya. Karena banyak gedung yang ngerasa dia sudah menetapkan fixed rate ke tenannya, sehingga dirasa tidak perlu lagi untuk dia melakukan efisiensi lebih lanjut. Karena fixed rate tersebut kan sudah mengcover cost yang dikeluarkan oleh si gedung tersebut. Sudah disebar secara merata ke semua tenan. Nah, ini sebenarnya pemikiran yang masih boleh dibilang terbelakang, ketinggalan zaman ya. Karena kalau selalu menerapkan distribution cost ke tenan seperti itu, ini selain bicara mengenai efisiensi juga tidak bisa dideliver, competitiveness gedung tersebut juga menjadi jelek gitu. Nah, andaikan kalau si building owners dia bersedia untuk melakukan investasi perangkat-perangkat yang bisa membantu efisiensi di gedung, itu nanti dia bisa membuat cost yang harus dikeluarkan tenan itu bisa lebih kompetitif. Gitu. Tentu saja kalau dilihat dari sisi kompetisi di building di area Jakarta gitu misalkan, itu bisa membuat rental fee-nya dia bisa lebih murah atau lebih bersaing gitu dibandingkan gedung-gedung yang masih konvensional sistemnya. Jadi balik lagi Pak yang tadi saya bilang, hambatan terbesar itu selalu di building owners. Mereka selalu melihat gampangnya dibagi rata aja deh biaya operasional gitu. Jadi mereka nggak peduli mengenai penggunaan energi. Sedangkan kalau saya boleh bilang dunia ini penggunaan energinya mungkin Indonesia masih oke ya, tapi di beberapa bagian negara lain gitu ya, mereka butuh untuk melakukan efisiensi. Gitu. Tapi Indonesia pasti akan menuju ke situ sih, kalau saya bilang. Jadi ya mungkin kesadaran untuk bisa melakukan efisiensi di gedung itu adalah sesuatu yang harus terus kita sounding ya, sehingga kalau bicara mengenai biaya atau investasi jangan dilihat sebagai beban, tapi sebagai kesempatan untuk optimize operasional cost di kedepan hari. Jadi itu Pak mungkin ya yang saya bisa jawab ya. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang ditulis di chatbox, saya ingin bertanya, ini yang platform cloud tadi yang disampaikan untuk ABSM itu apakah memang pilihannya harus menggunakan cloud atau bisa juga di luar cloud ini Pak? Oke. Ya udah banyak juga Pak customer yang menanyakan ini. Jadi HBSM itu
sistem atau software yang sudah ada artificial intelligence di dalamnya, Pak. Jadi dia akan capture segala macam behavior gedung-gedung yang ada, yang terkoneksi ke HBSM ya tentunya. Dan behavior tersebut nanti akan dilihat dari sisi efisiensinya, Pak. Nah, optimisasi yang bisa dilakukan oleh si HBSM ini nanti bisa juga diaplikasikan di gedung-gedung lainnya, Pak. Gitu. Jadi makanya sistem ini kami create berbasis cloud karena untuk kami itu lebih memudahkan mengimplementasi efisiensi solution atau sustainability solution ini ke gedung-gedung lain yang terkoneksi ke HBSM Cloud Solution kami. Jadi sementara ini masih harus cloud sih, Pak. Oh, Sistemnya. ya. Ya. Terus kemudian tadi juga ada ini apa yang kaitannya dengan EV manager atau EV management. Ya, EV management. berarti di Honeywell tersedia juga ya kayak baterai energy storage, kemudian ada solar panel juga itu. Gimana? Oke. Jadi kalau bicara mengenai baterai, solar panel atau source energi lainnya, Pak ya, itu kami tidak rilis produknya atau kami tidak create produknya. Itu kami lebih ke arah ke third party devices. Yang kami bisa deliver itu adalah sistem manajemen energinya, Pak. Jadi segala macam sumber energi tersebut nanti kami bisa manage supaya bisa disalurkan ke perangkat-perangkat yang membutuhkan sumber energi. Salah satunya EV charging station gitu, Pak ya, kurang lebih. Oh, jadi kayak EV charger juga nggak ada ya di Honeywell ini, Pak? Kita adanya manajemen sistemnya, Pak. Manajemen sistem. Ya, ya. Apa protokolnya bisa nyambung itu, Pak, dengan Honeywell? Oh bisa, Pak. Karena di dunia buildings atau electricity ya itu kurang lebih udah standar sih, Pak. Jadi nggak ada isu mengenai compatibility atau connectivity. Ya, artinya protokol yang digunakan apa? Misalnya EV charging atau apa baterai energy storage, kan ada fasilitas komunikasi itu menggunakan protokol apa ini yang dijadikan apa standarnya? Oke. Jadi protokol banyak sih, Pak. Terus terang kalau dulu kan ada yang namanya Modbus, BACnet ya. Tapi sekarang udah lebih terbuka ya. Bahkan sampai ke MQTT ataupun sampai ke JSON yang berbasis XML itu juga sudah bisa, Pak. Gitu. Jadi sistem kami itu bisa bicara dengan berbagai macam protokol yang ada di market, baik itu yang boleh dibilang legacy protokol ataupun yang bisa dibilang sebagai latest protokol gitu. Latest ya seperti XML yang berbasis API ya, ataupun yang legacy itu yang tadi saya sebut, Pak, Modbus, BACnet yang berjaman dulu sekali itu sudah ada protokol tersebut. Jadi kami open untuk segala macam protokol komunikasi gitu dengan berbagai macam perangkat gitu, termasuk EV devices. Oke. Kalau apa use case di Indonesia ada juga, Pak, itu yang kaitannya dengan tadi apa renewable energy sources atau energy storage atau kan kayak charging station kan udah mulai banyak ya sekarang ini ya. Iya. Jadi kalau bicara energi manajemen, aplikasi kami itu di Indonesia banyak kan sekarang di data center, Pak. Karena memang lagi booming Indonesia itu untuk pembangunan data center. Tahun ini saja kurang lebih ada sekitar 20 data center operators yang bangun data center di daerah Jakarta dan sekitarnya ya, terutama di daerah Kerawang ya, daerah industrial ya. Dan memang bagi data center itu sangat penting untuk mereka bisa utilize berbagai macam sumber energi, Pak. Dan energi manajemen ini itu menjadi sesuatu yang penting supaya mereka tetap bisa sustain terus gitu, operasionalnya. Karena yang namanya
data center, nggak boleh ada yang namanya downtime, sehingga dia harus bisa utilize segala macam sumber energi di facility-nya tersebut. Gitu, Pak. Tapi kalau untuk yang non data center sih saya lihat mungkin masih belum ada ya. Ada beberapa institusi di Indonesia gitu yang mungkin mereka mulai mencoba untuk bisa menyatukan seluruh operasional gedung-gedung yang ada di bawah instansi mereka, sehingga nanti bisa dilakukan optimisasi. Nah, mungkin nanti selanjutnya itu akan diimplementasikan solusi sustainability-nya, Pak. Gitu. Jadi ini lagi bertahap, Pak, prosesnya di beberapa institusi ya, yang ada di Indonesia. Gitu. Kalau yang kaitannya dengan energi manajemen tadi, kalau umumnya gedung-gedung di Indonesia yang kemudian dipasang dengan energi manajemen sistem itu, dari pengalaman Honeywell, berapa persen ini bisa menjadi lebih efisien? Oke. Biasanya itu dari contohnya Pak ya, solar panel ya. Itu dia gedung karena dia tidak occupied space yang cukup banyak ya. Itu masih bisa membantu dari sisi penghematan lighting energinya, Pak. Penggunaan energi untuk kebutuhan lighting. Tapi kalau misalkan utilize untuk menjalankan perangkat berat lainnya, itu masih belum bisa memang. Makanya kalau bicara gedung itu, energi source itu mungkin tidak terlalu diprioritaskan, tapi yang mungkin lebih diprioritaskan tuh ke operasional efisiensi HVAC-nya, Pak. Ya. Ya, katakan HVAC sama lighting tadi kan misalnya HVAC berapa persen tadi, 35% ya Pak ya, yang energi yang dipakai HVAC. Ya, saya balik lagi Pak ya. Iya. HVAC sama lighting ya tadi ya, HVAC sama lighting kan 62% ya, katakan dari dua peralatan yang dikontrol, seandainya kemudian di retrofit dikontrol gitu. Ya. Itu dari pengalaman selama ini berapa persen penghematan yang bisa didapatkan? HVAC itu sendiri Pak, pengalaman kami ya, jika dioptimize itu bisa memberikan saving sampai maksimum Pak ya, 20% Pak. Pengalaman kami. 20%. Dari energi total yang digunakan oleh si gedung Pak ya. Oh, dari total ya, besar sekali, bukan dari 35% ini ya Pak ya, bukan ya? Enggak Pak. Tapi itu Ya, itu maksimal Pak ya. Iya. Tentu saja balik lagi ke keinginan dari si building owners-nya itu untuk menginvestasikan perangkat-perangkat penghemat itu. Ya. Dari ibu-ibu dan bapak sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan secara langsung nih, mikrofon saya aktifkan nih, silakan kalau mau ada yang bertanya langsung. Sudah nggak ada pertanyaan lagi. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan sore hari ini. Sekali lagi, saya atas nama BK Teknik Fisika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Denny Tansil, Pak Iqbal Akbar yang sudah memberikan sharing teknologi yang di-provide oleh Honeywell ya ke kawan-kawan yang biasa ikut di webinar BK Teknik Fisika. Terima kasih juga Pak yang juga sudah menyampaikan sebelum momen sore hari ini. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak sekalian yang masih bergabung di acara webinar sore hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Silahkan bergabung bagi yang tertarik. Tetap
waspada dengan protokol kesehatan ya. Salam sehat selalu dimanapun berada. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pak. Edi. Ya. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Pak. Edi. Terima kasih. Terima kasih.